Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Wayu Astuti, mahasiswi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Lahan Terhadap Perawanan Kebakaran Lahan Gambut di Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG, Terentang Kapuas, Kabupaten Kuburaya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Heni Herawati STMP selaku dosen pembimbing pertama dan Bu Dr. Rizky Purnaini STMP selaku dosen pembimbing kedua, serta Bu Dr. Insinyur Haji Kartini MT selaku dosen penguji pertama dan Bapak Dr. Haji Ali Akbar MSc selaku dosen penguji kedua. Adapun beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama-tama adalah latar belakang. Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG adalah kesatuan suatu ekosistem gambut yang letaknya berada di antara dua sungai, di antara sungai dan laut, pada genangan atau pada rawa lahan gambut. Ini memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar. Kebakaran gambut telah menjadi masalah yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia. Kebakaran gambut telah menimbulkan kerugian ekonomi, sosial maupun ekologi. Salah satu upaya pencegahan bencana kebakaran lahan gambut adalah dengan pengaturan tinggi muka air tanah gambut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016, pemanfaatan ekosistem gambut wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis gambut. Salah satunya yaitu dengan mempertahankan tinggi muka air tanah gambut di bawah 40 cm. Lahan gambut di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat telah mengalami konversi menjadi pemukiman, perkebunan, dan pertanian. Pembukaan lahan ini untuk permukiman, perkebunan, pertanian akan mempengaruhi tinggi muka air tanah dan besarnya potensi kebakaran di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis potensi kebakaran lahan gambut berdasarkan tinggi muka air tanah dan kondisi tutupan lahan di KHG Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berikut ini adalah tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mendeskripsikan tipe tutupan lahan di wilayah studi. Yang kedua, mengetahui tinggi muka air tanah di tipe tutupan lahan yang berbeda. Yang ketiga, menganalisis pengaruh tinggi muka air tanah dan jenis tutupan lahan terhadap kebakaran lahan gambut sebagai pertimbangan upaya mitigasi bencana kebakaran lahan gambut. Dan yang keempat yaitu menganalisis pengaruh bulan kering dan bulan basah pada tinggi muka air tanah gambut. Metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, dengan 4 jenis lahan yang berbeda, yaitu dapat dilihat pada peta, yaitu lahan sekunder, lahan karet, lahan jahe, dan lahan sawit. Waktu penelitian dilakukan di bulan Januari 2020 dan bulan Juli 2020. Kemudian pengukuran tinggi muka air tanah. Jadi setiap titik sampel akan dipasang 9 pipa PVC 2 inch untuk mengukur tinggi muka air tanah. Kemudian digali tanah untuk mempermudah penancapan pipa. Setelah itu air tanah akan keluar melalui lubang-lubang kecil di pipa. Pengukuran tinggi muka air tanah dilakukan selama 2 periode, yaitu bulan basah dan bulan kering. Frekuensi pengukuran muka air tanah sebanyak 3 hari selama 1 bulan, dan yang terakhir, waktu pengukuran tinggi muka air tanah dilakukan pada jam 7 pagi dan jam 4 sore, kemudian dirata-ratakan dan didapatkan tinggi muka air tanah harian. Berikut ini adalah denah lokasi pipa pengukuran di setiap lahan, yaitu di
terdapat 9 pipa dengan posisi vertikal dan horizontal. Kemudian analisis vegetasi tutupan lahan dengan cara membuat plot dari masing-masing jenis lahan. Untuk lahan jahe digunakan luas 25 meter persegi, sedangkan untuk hutan sekunder, lahan karet dan lahan sawit menggunakan luas 400 meter persegi. Masing-masing plot diambil data mengenai nama, jumlah jenis, diameter, dan tinggi vegetasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa parameter yaitu kerapatan, frekuensi, dominansi, beserta indeks nilai penting. Kemudian menurunkan spesies vegetasi berdasarkan ranking indeks nilai penting dari masing-masing spesies. Di bawah ini terdapat desain plot analisis vegetasi dengan ukuran 20x20 meter dengan luas 400 meter persegi. Kemudian pengujian sifat fisik tanah gambut. Di sampel tanah diambil sebanyak 3 kali di setiap jenis lahan. Sampel diambil dengan menggunakan sekop mini dan disimpan dalam ring sampel lalu ditutup dengan tutup ring. Parameter sifat fisik tanah yang akan diuji yaitu adalah kedalaman gambut, kadar air, berat jenis partikel, porositas, permeabilitas, bobot isi, dan kadar serat gambut. Di bawah ini terdapat denah lokasi pengambilan sampel dengan luas 20 x 20 meter. Kemudian hasil pembahasan, tipe tutupan lahan, dan jenis vegetasi. Jadi sampel yang akan diukur vegetasinya yaitu ada 4 jenis, yaitu lahan sawit, lahan jahe, lahan karet, dan lahan sekunder bekas terbakar. Lahan sawit ini sendiri berumur 10 tahun, lahan karet ini sudah berumur 15 tahun, lahan jahe baru ditanam oleh masyarakat, dan lahan sekunder bekas terbakar pada tahun 2014 dan 2017 silam. Jadi di bawah ini terdapat beberapa dokumentasi mengenai 4 jenis lahan tersebut. Ini ada lahan jahe, lahan sekunder, lahan sawit, dan lahan karet. Kemudian nilai indeks penting. Nilai indeks penting ini dilakukan dengan cara melakukan analisis vegetasi dengan metode relief, yaitu melakukan segmentasi vegetasi sehingga dapat ditentukan batas-batas komunitas dari suatu vegetasi. Luas daerah pengambilan sampel ini ditentukan sesuai dengan jenis vegetasi yang ada. Analisis vegetasi secara kuantitatif ditinjau dari beberapa parameter, yaitu kerapatan, rapatan relatif, frekuensi dan frekuensi relatif, dominansi dan dominansi relatif, dan indeks nilai penting. Jadi dapat dilihat pada tabel, pada lahan jahe hanya terdapat satu jenis vegetasi yaitu lahan jahe itu sendiri, sehingga hanya terdapat satu INP atau indeks nilai penting. Pada lahan karet, nilai indeks penting selain pohon karet itu sendiri yang tinggi yaitu adalah tanaman cengkodok dengan nilai 46%. Kemudian lahan sawit itu selain pohon sawit itu sendiri, tanaman cengkodok juga memiliki INP yang tinggi sehingga ia paling banyak ditemukan di lahan tersebut. Sedangkan pada lahan sekunder ini yang telah mengalami suksesi alami sejak kebakaran tahun 2017 dan mengalami suksesi hingga tahun 2020, ditemukan indeks nilai penting atau INP dengan paling tinggi di lahan sekunder adalah tumbuhan temasam dengan nilai 43,5% dan yang terendah yaitu tumbuhan kerupuk dengan nilai 5,1%. Tumbuhan temasam atau jambu-jambuan ini dapat dijadikan salah satu alternatif untuk memperbaiki ekologis hutan sekunder sebagai penutup lahan. Kemudian tingginya angka nilai INP ini menunjukkan tingkat kemampuan tumbuhan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. INP ini menyatakan kepentingan dari peran suatu tumbuhan di dalam suatu komunitas. Kemudian indeks keanekaragaman jenis. Indeks keanekaragaman
keanekaragaman jenis ini digunakan untuk mengukur stabilitas komunitas, yaitu kemampuan suatu komunitas untuk menjaga dirinya terhadap komponennya untuk tetap stabil meskipun ada gangguan. Jadi dapat dilihat pada tabel ini, nilai indeks keanekaragaman jenis yang tertinggi berada di lahan sekunder, kemudian yang paling rendah berada di lahan jahe. Kriteria untuk menentukan tingkat keanekaragaman jenis yaitu jika indeks keanekaragaman jenis kurang dari 1, yaitu menunjukkan keanekaragaman jenis yang rendah. Sedangkan untuk tingkat keanekaragaman jenis dari 1 hingga 3 itu menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis yang sedang. Dan jika indeks keanekaragaman jenis ini lebih dari 3 menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap satu lokasi yang mempunyai nilai indeks biodiversitas 0, yaitu lahan jahe, artinya tidak terdapat biodiversitas vegetasi di lokasi sampel karena hanya ada tanaman jahe di lahan tersebut. Kemudian lahan sekunder adalah lahan yang memiliki jenis tanaman yang bervariasi dan memiliki nilai indeks keanekaragaman jenis yang tinggi, yaitu 2,001. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman jenis di lahan sekunder berada dalam kategori sedang. Selanjutnya adalah sifat fisik tanah gambut. Yang pertama yaitu kedalaman gambut. Jadi kedalaman gambut ini diukur dengan menggunakan bor gambut. Kemudian didapatkan hasil kedalaman gambut pada lokasi penelitian berada pada rentang 140 cm hingga 260 cm. Perkembangan strategi perlindungan lahan gambut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang mengizinkan pengembangan kawasan pertanian dan alam di lahan gambut dengan kedalaman gambut kurang dari 3 meter, sedangkan kedalaman gambut yang lebih dari 3 meter digunakan sebagai lahan konservasi. Jadi berdasarkan peraturan tersebut dan lokasi penelitian masih boleh diperuntukkan sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun yang lain-lain. Selanjutnya adalah berat jenis partikel. Berat jenis partikel adalah perbandingan antara massa total fase padat tanah dan volume fase padat. Massa bahan organik dan anorganik diperhitungkan sebagai massa padatan tanah dalam penentuan berat jenis partikel tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berat jenis partikel pada gambut di lahan sawit berkisar antara 1,34 hingga 1,74 gram cm3. Di lahan jahe berkisar antara 1,1 hingga 1,97 gram per cm3. Pada lahan karet berkisar antara 1,02 hingga 1,61 gram per cm3 dan lahan sekunder berkisar antara 1,05 hingga 1,49 gram cm3. Berat jenis partikel terendah ditemukan pada lahan karet dengan nilai 1,02 gram per cm3 dan berat jenis yang tinggi ditemukan pada lahan jahe yaitu dengan nilai 1,97 gram per cm3. Kemudian porositas. Porositas adalah proporsi ruang pori total atau ruang kosong yang dapat ditempati oleh udara dan air, serta merupakan indikator kondisi drainase dan aerasi tanah. Berdasarkan hasil penelitian, porositas pada bulan Januari berkisar antara 69,91 hingga 89,71% dan porositas pada bulan Juli berkisar antara 70 hingga 70,09 hingga 94,25%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap kedalaman dan titik-titik yang berbeda memiliki nilai porositas yang bervariasi. Porositas tanah gambut pada kedalaman 30-60 cm memiliki kadar yang lebih besar dibandingkan dengan porositas tanah gambut pada kedalaman 0 hingga 30. Porositas terendah ditemukan pada kedalaman 0 sampai 30 yaitu dengan nilai 69,91 yang ditemukan di lahan karet. Sedangkan porositas tertinggi ditemukan pada kedalaman 30 hingga 60 di lahan sawit dengan nilai 94,25
Dari hasil penelitian, porositas tanah gambut yang ini dikategorikan sebagai poros dan sangat poros. Nilai porositas ini menunjukkan jumlah pori-pori dalam tanah itu sehingga memudahkan air untuk lewat dan masuk ke dalam tanah. Di samping karena bahan penyusunan tanah gambut itu sendiri yang merupakan serat dan jaringan sisa-sisa tumbuhan sehingga tanah gambut juga dikenali dengan tanah yang memiliki porositas yang tinggi. Selanjutnya adalah kadar air. Tanah gambut ini memiliki kapasitas mengikat atau memegang air yang relatif sangat tinggi atas dasar berat kering. Gambut akan berubah menjadi hidrofobik atau menolak air apabila mengalami kondisi terlalu kering. Kadar air tanah gambut terendah pada kedalaman 0 sampai 30 cm ditemukan di lahan karet yaitu 126,02%, sedangkan kadar air tanah gambut tertinggi berada pada kedalaman 0 sampai 30 cm juga yang ditemukan di lahan sekunder pada dengan nilai 1196,37. Kadar air gambut tertinggi pada kedalaman 30 sampai 60 cm ditemukan di lahan sekunder juga dengan nilai 1191,57%, sedangkan kadar air pada yang terendah terdapat di lahan jahe dengan nilai 146,52%. Jadi kadar air ini menunjukkan banyaknya air yang berada dalam tanah di lokasi penelitian. Kemudian kadar serat utuh. Kadar serat utuh ini dapat menentukan kematangan gambut. Tingkat kematangan gambut bervariasi karena terbentuk dari bahan, kondisi lingkungan, dan waktu yang berbeda juga. Gambut yang telah matang akan cenderung lebih halus dan lebih subur. Sebaliknya, yang belum matang banyak mengandung serat dan kurang subur. Berdasarkan hasil pengukuran kadar serat, tingkat kematangan gambut pada semua titik penelitian mempunyai tingkat kematangan hemik karena memiliki kadar serat berkisar 20 hingga 46%. Kadar serat utuh terbesar berada pada lahan sekunder dengan nilai 46% dan di kedalaman 30 hingga 60 cm. Sedangkan kadar serat utuh terendah berada pada lahan karet dengan nilai 20% di kedalaman 0 hingga 30 cm. Karena setiap lahan mempunyai tingkat kematangan yang sama yaitu kematangan hemik. Tingkat kematangan hemik ini memiliki daya ikat air yang tidak terlalu besar sehingga lahan akan mengalami pengeringan dengan cepat karena air di dalam tanah tersebut tidak tertahan. Pada tanah gambut jenis hemik ini kemungkinan terjadi kebakaran lahan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi tanah yang cepat kering dan mudah tersulut api. Oleh karena itu, lahan dengan tingkat kematangan gambut jenis hemik ini cukup rawan untuk terjadinya kebakaran. Kemudian bobot isi. Jadi yang di sini bobot isi pada bulan Januari digunakan dengan metode ring. Metode ring ini yaitu menggunakan sebuah ring berbentuk silinder kemudian dimasukkan ke dalam tanah di kedalaman 30 cm dan kedalaman 60 cm dengan cara ditekan. Setelah itu sampel tanah ditimbang dan dikeringkan dalam suhu oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Saat sudah kering, sampel tanah ditimbang kembali. Nilai bobot isi pada bulan Januari yaitu pada masing-masing titik dengan kedalaman 0 sampai 30 dan 30 sampai 60 cm. Pada kedalaman 0 sampai 30 cm memiliki bobot berkisar antara 0,16 dan 0,35 gram cm kubik, dan pada kedalaman 30 hingga 60 cm memiliki bobot isi berkisar antara 0,13 gram per cm kubik hingga 0,48 gram per cm kubik. Bobot isi ini di lahan gambut emang
berkisar 0,05 hingga 0,4 gram per cm3. Oleh karena itu, lahan gambut jenuh air dan longgar dengan bobot isi rendah, mempunyai daya dukung beban atau daya tumpuk bearing capacity yang rendah. Akibat dari sifat ini, jika tanah gambut dibuka dan mengalami pengeringan karena drainase, gambut akan kempes atau mengalami subsidence atau penurunan, di mana terjadi penurunan permukaan tanah gambut. Selanjutnya yaitu pada bulan Juli, pengukuran bobot isi dilakukan dengan metode yang berbeda yang dilakukan terdapat perlakuan pemadatan di dalamnya. Maka dari itu nilai bobot isi yang dihasilkan pun cukup tinggi sehingga berkisar 1,02 hingga 1,22 gram cm3. Nilai bobot isi ini dikategorikan sebagai tanah mineral. Peningkatan dikarenakan oleh pemadatan tersebut hingga terjadi peningkatan nilai bobot isi tanah. Pengaruh tekanan beban dari atas menyebabkan adanya proses pemampatan bahan penyusun tanah gambut dan terjadi pengurangan rongga-rongga udara. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan nilai bobot isi tanah gambut. Selanjutnya adalah permeabilitas. Permeabilitas ini menyatakan kemampuan media porus dalam hal adalah tanah untuk meloloskan zat cair baik secara lateral maupun vertikal. Tingkat permeabilitas tanah cm per jam memiliki fungsi dari berbagai sifat fisik. Metode yang digunakan pada bulan Januari yaitu dengan uji permeabilitas tinggi energi turun atau falling head. Metode ini lebih cocok digunakan untuk tanah berbutir halus seperti tanah gambut. Cara pengujiannya yaitu dengan metode ini memasukkan sampel tanah ke dalam tabung atau ring, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengujian. Sampel tanah dibiarkan dialirkan air, setelah itu dicatat ketinggian pada awal pengujian dan pada saat waktu tertentu, dan pada waktu setelah pengujian berlangsung, kemudian dicatat waktunya juga. Berdasarkan hasil penelitian, nilai permeabilitas pada bulan Januari menunjukkan tingkat permeabilitas tanah pada lokasi penelitian tersebut memiliki perbedaan permeabilitas dari 5,03 hingga 33,44 cm per jam. Permeabilitas terendah sebesar 5,03 cm per jam pada titik yang berlokasi di lahan primer, sekunder dengan kedalaman 30 cm. Permeabilitas tertinggi berada 33,44 cm per jam pada titik A, yaitu berlokasi di lahan jahe dengan kedalaman 60 cm. Permeabilitas terendah termasuk kategori sedang dan permeabilitas yang tertinggi termasuk kategori sangat cepat. Kemudian pada bulan Juli, metode pengukuran permeabilitas digunakan pada metode uji koefisien kelulusan air pada tanah gambut dengan tinggi tekan tetap. Sampel gambut di dalam ring silinder dipasang ke atas pori, kemudian dimasukkan ke dalam alat permeameter. Setelah itu dijenuhkan selama 1x24 jam dan dialirkan air. Kemudian dihitung volume air yang keluar setiap 30 menit. Sedangkan nilai permeabilitas pada bulan Juli ini berkisar antara 1,1 kali 10 pangkat minus 6 hingga 1,1 kali 10 pangkat minus 5 cm per detik. Nilai permeabilitas terendah berada di lahan sekunder dengan nilai 1,1 kali 10 pangkat minus 6 cm per detik, sedangkan nilai permeabilitas tertinggi berada di lahan karet dengan nilai 1,1 kali 10 pangkat minus 5 cm per detik. Selanjutnya adalah tinggi muka air tanah. Di sini terdapat grafik di lahan sawit tinggi muka air tanahnya pada bulan Januari dan bulan Juli. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama bulan Januari dan bulan Juli tahun 2020,
Tinggi muka tanah di lahan sawit memiliki rentang 7 hingga 25,5 cm dan pada bulan Januari, sedangkan 18,5 hingga 38,5 cm pada bulan Juli. Pada bulan Januari dan Juli belum ada TMA tanah yang berada di atas kriteria kerusakan gambut, yaitu 40 cm. Jadi perubahan tata guna lahan gambut menjadi perkebunan sawit ini mengakibatkan berkurangnya spesies tanaman asli di lahan gambut karena pemukaan lahan. Pemukaan lahan biasanya dilakukan dengan cara membakar lahan gambut. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya lahan gambut itu sendiri. Drainase hutan rawa gambut yang dibangun untuk mendukung produksi kelapa sawit mengintensifkan degradasi gambut karena ketebalan zona oksigenasi peluruhan akan meningkat. Ini meningkatkan mikroba aerobik cepat mengalami pembusukan dibandingkan dengan dekomposisi anaerobik yang mendominasi di zona anoksik di bawah permukaan air. Pada lahan jahe, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama bulan Januari dan bulan Juli 2020, tinggi muka tanah di lahan jahe memiliki rentang 3 hingga 35,5 cm dan pada bulan Januari yaitu 10,5 hingga 38,5 cm pada bulan Juli. Dan pada bulan Januari dan Juli ini belum ada tinggi muka tanah yang berada di atas kriteria kerusakan gambut, yaitu 40 cm. Perbedaan tinggi muka air tanah pada bulan Januari dan bulan Juli dapat disebabkan oleh pengolahan lahan gambut menjadi lahan jahe, pembuatan drainase, dan intensitas hujan. Kemudian ini ada lahan karet. Pada lahan karet ini memiliki rentang 27,5 hingga 69 cm pada bulan Januari dan 34,5 hingga 68 cm pada bulan Juli. Tumbuhan karet ini memiliki akar yang panjang sehingga meningkatkan kemampuan tumbuhan ini untuk menyerap air juga semakin banyak. Di lahan karet ini sudah melewati kriteria baku kerusakan lahan gambut, yaitu sudah melebihi 40 cm. Kemudian ini adalah di lahan sekunder. Lahan sekunder ini memiliki tinggi muka tanah dengan rentang 15,32 cm pada bulan Januari dan 14,31,5 cm pada bulan Juli. Tinggi muka air tanah yang masih dalam kriteria baku kerusakan yaitu lahan sawit, lahan jahe, dan lahan sekunder. Sedangkan pada lahan karet sudah dilewati kriteria baku kerusakan ekosistem gambut yaitu setinggi 40 cm. Berdasarkan hasil penelitian, tinggi muka air tanah yang diukur di dekat saluran jauh lebih tinggi daripada tinggi muka air tanah di tengah lahan ataupun yang jauh dari saluran. Faktor lainnya adalah jenis penutupan lahan dan jenis perakaran tanaman penutupnya. Lahan sekunder merupakan hutan primer yang belum diolah namun telah terjadi kebakaran pada tahun 2014 dan 2017 silam. Dan lahan gambut ini sering terbakar menyebabkan hilangnya permukaan gambut sehingga tinggi muka air tanah semakin jauh dari permukaan tanah. Kemudian ini adalah pengaruh jenis tutupan lahan dan tinggi muka air tanah. Lahan gambut ini memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa lahan gambut sekunder bekas terbakar mengalami suksesi secara alami. Kemudian perubahan peruntukan lahan menjadi perkebunan dapat menghilangkan tumbuhan asli gambut karena gambut tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Pada lahan sawit, lahan jahe, dan lahan karet memiliki keanekaragaman jenis yang rendah serta tinggi muka tanah yang hampir mendekati 40 cm. Kemudian tinggi muka air tanah terendah berada di lahan karet yaitu dengan nilai 69 cm. Pada ketinggian ini berarti sudah melewati kriteria baku kerusakan ekosistem gambut. Pohon karet yang sudah berumur 15 tahun ini memiliki akar yang panjang sehingga daya serap airnya pun tinggi. Pembangunan drainase
buatan dilakukan untuk menurunkan tinggi muka air tanah sehingga budidaya tanaman dapat berlangsung. Drainase buatan ini dapat meningkatkan limpasan permukaan dan mengurangi kapasitas penyimpanan air di dalam tanah gambut itu sendiri. Kemudian ini adalah peta kerawanan kebakaran. Jadi di setiap lahan telah diplot dan terdapat 2 kategori kebakaran, yaitu sangat rawan dan rawan. Jadi berdasarkan hasil penelitian dari 4 lokasi yang memiliki kerawanan gambut paling tinggi yaitu berada di lahan karet. Hal ini dikarenakan oleh perubahan alih fungsi lahan gambut menjadi lahan perkebunan itu juga dapat meningkatkan tingkat kerawanan pada lahan gambut. Berdasarkan hasil penelitian, lahan gambut yang paling berpotensi kebakaran pada musim kering yaitu lahan karet. Sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung pemulihan lahan perkebunan menjadi hutan rawa gambut atau menjadi tipe tutupan lahan lain yang tidak menyebabkan kebakaran dalam skala besar. Kemudian ada pengaruh bulan kering dan bulan basah pada tinggi muka air tanah. Curah hujan pada bulan Januari di wilayah kajian yaitu 251 mm dengan hari hujan sebanyak 11 hari. Kemudian pada bulan Juli intensitas hujan terjadi lebih banyak daripada bulan Januari yaitu dengan curah hujan yaitu 369 mm dengan hari hujan sebanyak 16 hari. Data ini didapatkan dari PT Bumi Perkasa Gemilang yang berada di Kecamatan Terentang. Bulan kering dan bulan basah ditentukan dengan kategori sifat hujan menurut metode Oldeman. Curah hujan yang lebih dari 200 mm ini dikatakan sebagai bulan basah, maka dari itu bulan Januari dan bulan Juli dikategorikan sebagai bulan basah. Oleh karena itu tidak terdapat perubahan tinggi muka air tanah yang terlalu signifikan karena masih terjadi intensitas hujan yang tinggi atau tidak terjadinya bulan kering pada waktu penelitian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, tipe tutupan lahan dalam penelitian ini yaitu lahan perkebunan berupa lahan sawit, lahan jahe, lahan karet, dan lahan sekunder bekas terbakar. Jenis vegetasi yang paling banyak ditemukan di lahan perkebunan yaitu adalah cengkodok atau Melasthoma malabatricum. Sedangkan di lahan sekunder, jenis vegetasi yang paling banyak adalah temasam atau Syzygium serina. Tanaman ini dapat dijadikan alternatif untuk memperbaiki ekologis hutan sekunder sebagai penutup lahan karena tingkat kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya yang cukup tinggi. Kemudian tinggi muka air tanah di 4 jenis yang lahan itu berbeda-beda. Lahan yang memiliki tinggi muka air tanah paling rendah yaitu lahan karet karena melebihi 40 cm, sedangkan lahan sawit, lahan jahe, dan lahan sekunder masih berada di bawah 40 cm. Kemudian yang ketiga, lahan sekunder memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang tinggi dan tinggi muka air tanah di bawah 40 cm. Lahan sawit dan lahan jahe memiliki keanekaragaman vegetasi yang rendah, namun tinggi muka air tanahnya masih di bawah 40 cm. Sedangkan lahan karet memiliki tingkat keanekaragaman vegetasi yang rendah serta tinggi muka air tanah yang sudah melebihi kriteria kerusakan ekosistem gambut yang diatur dalam PP nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, yaitu mempertahankan tinggi muka air setinggi 40 cm. Berdasarkan hasil penelitian, lahan yang paling rawan terjadi kebakaran yaitu lahan karet, maka itu diperlukan upaya pencegahan kebakaran lahan gambut di lahan karet. Rata-rata tinggi muka air tanah di lahan sawit dan pada bulan Januari yaitu 16,6 cm dan 29,33 cm pada bulan Juli. Lahan jahe memiliki rata-rata tinggi muka air tanah pada bulan Januari yaitu 16,115 cm dan 20,52 cm pada bulan Julinya. Pada lahan karet yaitu rata-ratanya 45,035 cm pada bulan Januari dan 42,615 pada bulan Juli. Sedangkan di lahan sekunder pada bulan Januari yaitu 23,495 cm dan pada bulan Juli yaitu 22,89 cm.
Pada lahan sawit dan pada lahan jahe terjadi penurunan tinggi muka tanah yang cukup signifikan, sedangkan pada lahan karet dan sekunder tidak terjadi perubahan tinggi muka tanah yang signifikan. Lahan yang berpotensi terjadi kebakaran pada musim kering adalah lahan karet karena telah melebihi 40 cm. Saran: penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan lahan terhadap tinggi muka tanah yang dilakukan pada waktu 2 bulan, yaitu bulan basah dan bulan kering. Namun, selama waktu penelitian tidak ada bulan kering dikarenakan oleh fenomena La Nina yang terjadi pada tahun 2020. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu dengan melakukan penelitian ini pada bulan kering agar dapat melihat perbedaan yang signifikan dari tinggi muka air tanah pada bulan basah dan pada bulan kering. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.